Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Semoga pemirsa selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang budiman, pada konten kali ini mengenai tayangan pelaksanaan lomba baca puisi antar SLTP yang dilaksanakan di UPH College Kabupaten Tasik. Pemirsa yang budiman, semoga Anda berkenan untuk menyaksikan tayangan ini hingga tuntas. Pemirsa, selamat menyaksikan. Gunakan lajur tengah untuk tetap di kanan pada pertigaan. Dan men-challenge challenge. Ini buku yang di papan ini apaan sih maksudnya nih? Persona apa nih? Beneran nggak tahu? Nggak tahu sama sekali sih. Gini, jadi persona itu artinya bagaimana peserta atau karakter itu bisa mengekspresikan apa yang ada di pikiran di atas panggung. Oh begitu ya. Wah, ini sih sangat cocok sekali ya temanya ini dengan performance yang akan kita lihat yang sangat spektakuler pada saat ini juga. Apa tuh? Nah. Ada apa ini? Jadi gini, jadi hari ini tuh kita akan melihat beberapa penampilan yang sangat spektakuler dari para peserta lomba puisi. Nah, Luar banget ya, nggak sabar banget. Pasti kita semua pengen nonton kan? Tapi sebelum kita semua mulai, aku mau ajak kita sama-sama untuk buka dalam doa. Saya undang Jasa Siwakari untuk pimpin kita dalam doa. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita memanjatkan doa dulu. Karena pada hari ini kami semua sudah ikut di sini untuk mengikuti lomba resitasi puisi. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami untuk apa yang sudah kami siapkan, yang kami kerjakan dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Nah, di hari ini tuh, lu tau nggak? Gue ini sangat senang sekali loh. Apa tuh? Ada apa nih? Nah, bukan saja cuma gara-gara para peserta kita yang udah datang di sini meluangkan waktu mereka dan bersedia untuk menampilkan talenta-talenta mereka. Juri-juri kita yang udah hadir di sini juga tidak kalah kerennya. Nah, tentu saja juri-juri kita ini sangat luar biasa. Nah, Kalau gitu kita kenalan dulu ya sama juri-juri kita hari ini. Yang pertama ada Pak Elset Juara. Yang kedua ada Pak Albert Nego, dosen bahasa Indonesia, Teacher College UPH. Dan yang terakhir ada Ibu Teresa Kristi, student subjek leader bahasa Indonesia UPH College.
Keren Bukan banget. kaleng-kaleng ya? Iya, benar banget. Nah, tentu saja juri-juri kita semua ini sudah sangat berpengalaman dan sangat ahli pada bidang mereka masing-masing. Tapi sebelum kita mulai dipersilakan untuk masing-masing peserta bisa ambil undian di depan untuk menentukan urutan maju menampilkan puisi mereka. Dipersilakan para peserta untuk mengambil undian. Adik-adik bisa baris di depan ya. Jadi sejajar aja. Nah, jadi sebelum para peserta kami yang sudah datang di sini akan tampil, Kita mohon buka satu-satu ya, Ya. kita kenalan. mohon memperkenalkan diri. Dalam hitungan ketiga, buka bareng-bareng. 1, 2, 3. Apa jangan dibuka? Dibuka. Harus maju jadi satu-satu. Nah, silakan mungkin yang dekat saya ini yang perkenalkan diri duluan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Joa Victoria Yulia. Saya dari SMP Lentera Kecil. Salam kenal. Saya juga dari Sekolah Lentera Harapan Curug. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nadindra Naresa atau yang biasa dipanggil juga dengan Dinda. Saya bersekolah di Sekolah Dian Harapan di Kobe. Saya Joshua Plasma Viral di SMK, biasa dipanggil dengan Joshua. Saya bersekolah di Sekolah Dian Harapan di Kobe. Bisa dipanggil Kezia. Saya bersekolah di St. John's Catholic School. Jadi para juri dan hadirin sekalian, perkenalkan nama saya Vincent Andrea Fauna, dipanggil Andrea. Saya dari Sekolah St. John Kencana Lengkap. Oke, wah udah semua ya. Ya, berarti sekarang kita langsung aja mulai ya. Iya. Nah, jadi terima kasih pada para peserta yang sudah memperkenalkan diri. Yang tidak lama lagi, kita akan memulai dari peserta yang urutan pertama. Untuk sesuai undiannya, kita undang peserta pertama dari SMP Lentera Harapan untuk bisa maju. Perkenalkan, nama saya Joa Victoria Yulia. Saya dari SMP Lentera Harapan Curug dan saya mau membacakan puisi yang berjudul Doa Karya Khairil. Selamat menyaksikan. Di pinggir aja. Oh, di pinggir. Oh iya. Doa kepada pemeluk
Tuku. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kerip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku akan mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Wah, Keren banget ya, menghayati banget. luar biasa sih penampilan tadi. Nah, kira-kira dipersilakan dari Pak Asep untuk memberikan komentar terhadap penampilan yang baru dilakukan tadi. Ya, terima kasih. Pada umumnya apa yang ditampilkan itu sudah sangat bagus ya, baik dari pelafalan, penghayatan, juga kreativitas gitu. Namun tentunya yang jadi catatan berkaitan dengan penghayatan yang nyambung ke penampilan, walaupun pada penampilan itu tidak jadi penilaian utama gitu, tapi juga dapat diperhatikan misalnya antara penghayatan bahwasanya perlukan gerakan tertentu gitu. Nah, jadi itulah yang dapat ditampilkan gerakan. Jadi tidak harus semua apa yang kita ucapkan itu disertai gerakan. Gerakan itu hanya membantu penekanan-penekanan pada poin-poin tertentu yang memang harus memperkuat daya ungkap dari diksi puisi tersebut gitu. Kalau itu dari saya gitu. Kostum, kemudian juga pelafalan ya sudah bagus menurut saya gitu. Terima kasih atas peserta yang debat pertama bisa memahami dan menerima masukan tersebut untuk nanti performanya ke depannya. Maksimal. Nah, dengan tidak lama-lama, mari kita sambut untuk peserta urutan kedua. Silakan dipersilakan untuk maju. Selamat pagi para juri dan para peserta lainnya. Saya Josephine Kize Sinaga dari Singgan Catholic School akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dari SMP. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya pada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Sorry. Katanya butuh musik ya? Enggak. Oh, enggak butuh. Ulang dari awal. Kami mau memastikan aja apakah di sini ada peserta yang punya background tapi apa ya belum ditampilkan atau something. Apakah dia punya background? Kalau ada yang punya background mungkin bisa diberikan kepada kontak person kami biar kami bisa masukkan ke sana. Mohon maaf, apakah saya mengulang? Ya bisa diulang dulu tapi kami tunggu ini ya untuk datanya.
Tapi dari kamu sendiri apakah ada capstone yang mau digunakan? Nggak ada? Oke, aman bisa dilanjutkan ya. Selamat pagi para juri dan para peserta. Hari ini saya akan membacakan puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapuskannya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga. Terima kasih. Bisa lanjut ke tengah dulu dong, kita mau tanya-tanya nih. Persiapannya ada berapa? Kurang persiapan. Oh, kurang persiapan, tapi bagus banget ya. Jadi, keren sih, keren. Kita bisa, sekarang kita mau persilakan untuk Pak Abednego bisa memberi komentar. Terima kasih ya dari St. John School. Ya, terima kasih sudah mencintai puisi. Buktinya Anda memiliki keinginan untuk menjadi wakil dari lomba ini. Saya kira kecintaan puisi ini harus dilanjutkan terus dan juga ditularkan oleh teman-teman. Saya kira begitu. Nah, upaya Anda untuk membacakan puisi ini, saya menghargai upaya Anda. Ya, secara umum bagus, namun saya berharap juga ekspresi penekanan tertentu ini harus lebih kuat lagi menurut saya. Tapi saya tetap mengapresiasi, menghargai upaya yang Anda lakukan. Terima kasih ya. Terima kasih atas masukan dari Pak Abednego. Saya juga yakin peserta kedua bakal menerima masukan ini dengan baik. Nah, selanjutnya kita persilakan Untuk peserta ketiga bisa silakan maju. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Benedikta Nadindra Naresa dan biasa dipanggil Nindra. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membacakan puisi yang berjudul Ibuku Dahulu. Ibuku Dahulu, karya Amir Hamzah. Ibuku dahulu marah padaku. Diam, ia tiada berkata. Aku pun lalu merajuk pilu. Tiada peduli apa terjadi.
Matanya terus mengawas daku. Walaupun bibirnya tiada bergerak. Mukanya masam, menahan sedan. Hatinya pedih karena lakuku. Terus aku berkesal hati, menurutkan setan mengkacau balau. Jurang celaka terpandang di muka. Kusongsong juga biar cedera. Bangkit ibu, dipegangnya aku, dirangkumnya segera, dikucuknya serta dahiku berapi, pancaran neraka. Sejuk sentosa turun ke kalbu. Demikian engkau, ibu, bapa, kekasih pula, berpadu satu dalam dirimu, mengawas daku dalam dunia. Terima kasih. Merinding banget ya. Merinding banget, keren banget. Dirasakan emosinya. Iya. Dipersilakan Ibu Tere untuk memberikan komentar terhadap performanya. Oke, terima kasih Dindra untuk penampilannya ya. Ya, jadi sudah dipersiapkan terlihat ya dari adanya properti yang dibawa, kemudian ada iringan musik juga. Itu juga bisa menambah menambah suasana gitu ya dari apa yang sudah kamu tampilkan. Nah, jadi kalau dari saya melihat Dindra ini tekniknya menurut saya sulit ya. Walaupun maknanya itu mungkin kita mudah untuk cerna dari puisi ini, kita sudah langsung tahu ini tuh langsung ngomong sama orang tua kita, betapa kita tuh nakal gitu ya, tapi kita tuh tahu orang tua kita tuh suka marahin kita tuh buat apa gitu. Tapi di sini ada suasana yang naik turun ya, ada sedihnya, ada marahnya. Nah itu tekniknya sebenarnya nggak mudah ya untuk bisa menguasai itu gitu. Jadi kalau dari saya lihat kamu sudah cukup berusaha dan berjuang untuk bisa menikmati puisi ini dan juga bisa mengatur ya kapan kamu sedih, kapan kamu harus menunjukkan marahnya kamu, keselnya kamu, seperti itu. Itu saja, terima kasih. Terima kasih Bu Tere sudah memberikan masukan yang sangat membantu musik. Tentu saja pesertanya untuk bisa mengembangkan talenta yang sudah memiliki. Nah, jadi selanjutnya kita akan mempersilakan untuk peserta urutan keempat untuk datang. Silakan. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Joshua Flavina Geraldi Estevan, biasa diperkenalkan sebagai Joshua. Saya akan membacakan puisi berjudul Ibuku Dahulu. Ibuku dahulu, karya
Amir Hamzah. Ibuku dahulu marah padaku. Diam, ia tiada berkata. Aku pun lalu merajuk pilu. Tiada peduli apa terjadi. Matanya terus mengawas daku, walaupun bibirnya tiada bergerak. Mukanya masam menahan sedan. Hatinya pedih karena lakuku. Terus aku berkesal hati, menurutkan setan, mengacau balau. Jurang celaka terpandang di muka, kusongsong juga, biar cedera. Bangkit ibu, dipegangnya aku, dirangkumnya segera, dikucuknya serta. Dahiku berapi pancaran neraka, sejuk sentosa turun ke kalbu. Demikian engkau, ibu, bapak, kekasih pula, berpadu satu dalam dirimu, pengawas daku dalam dunia. Terima kasih. Wah, tidak kalah keren ya ternyata pos mamanya. Luar biasa. Kita bisa kasih tepuk tangan saya lagi ya. Silakan untuk Pak Juanda bisa berikan komentar. Oh ya, baik. Baik, Joshua, ya penampilan yang sangat bagus ya. Tadi apa yang disampaikan, ya, penampilan dari Joshua itu berupaya sudah semaksimal mungkin ya. Dan saya sangat mengapresiasi Joshua sudah mau ikut dalam lomba puisi ini ya, dan juga berlatih, tampaknya udah latihan kan? Ya itu ya. Cuma sedikit saya ingin melihat mimik muka dari Joshua. Kalau lagi marah Joshua gimana? Aku tuh biasa jujur aja ya, aku kalau marah tuh gak lebih ke arah muka gitu. Lihat ininya apa? Wajah Joshua itu lucu ya, itu lucu. Saya juga berpikir mungkin Joshua nggak bisa marah, nggak bisa berbuat kesal apa. Salah satunya itu kan tadi Joshua pasti sudah menghayati ya, memahami isinya misalnya. Terus aku berkesal hati gitu ya. Berkesal hati kan berarti mimik muka yang kesal ya, kemudian dia intonasi kesal. Tapi karena wajah Joshua yang imut membuat wajah membentuk mimik muka agak kesal itu juga agak susah gitu ya. Ya selamat, pada dasarnya Joshua sudah menampilkan yang terbaik ya, dari pelafalan ya, kemudian juga penghayatan dan sebagainya gitu ya. Cuma tadi karena ada sedikit dalam mimik muka aja ya, walaupun sudah berupaya sebaik mungkin ya gitu ya. Tapi kedepannya barangkali bisa dilatih ya, karena untuk mimik muka juga sebenarnya bisa dilatih juga ya itu ya. Nanti kedepannya bisa berlatih. Kalau saya sedang kesal, bagaimana mimik mukanya, sedang marah, sedang apa, misalnya itu sedang gembira, sedang sedih, nah itu ya seperti itu. Demikian, terima kasih. Nah, kita sekarang akan mempersilahkan untuk peserta undangan kelima untuk menampilkan performanya. Selamat pagi para juri dan hadirin sekalian. Selamat pagi para juri dan hadirin sekalian.
Perkenalkan, nama saya Vincenti Andrea Kaunang dan saya dari sekolah St. John Kencana Loka. Hari ini saya akan membacakan suatu puisi berjudul Ibuku Dahulu. Goresan pena Amir Hamzah. Ibuku dahulu marah padaku. Diam, ia tiada berkata. Aku pun lalu merajuk pilu. Tiada peduli apa terjadi. Matanya terus mengawas daku. Walaupun bibirnya tiada bergerak, mukanya masam, menahan sedan. Hatinya pedih karena lakuku. Terus aku berkesal hati, menurutkan setan mengacau balau. Jurang celaka terpandang di muka. Kusongsong juga, biar cedera. Bangkit ibu, dipegangnya aku, dirangkumnya segera, dikecupnya serta sejuk sentosa. Dahiku berapi pancaran neraka. Sejuk sentosa turun ke kalbu. Demikian engkau, ibu, bapa, kekasih pula, berpadu satu dalam dirimu, mengawas aku dalam dunia. Wah, luar biasa sekali sih tadi penampilannya. Nah, tadi saya mau bilang tadi tuh penampilannya luar biasa ya, kayak Ekspresinya mantep banget ya. Iya, nggak kalah sih dengan para Peserta peserta lain sebelumnya. tadi. Iya. Nah, kira-kira mungkin dari Pak Betnego bisa memberikan masukan. Ya, ini puisi ini dari penyair yang istimewa, yang banyak diperbincangkan dalam perjalanan sastra Indonesia, yaitu Amir Hamzah. Dia luar biasa. Dia pengarang religius, tapi juga dia romantis juga sebenarnya. Nah, romantismenya itu bisa pada Tuhan, bisa juga pada sesama, pada orang tua juga. Jadi bagus sekali puisi ini. Dan juga Anda sebenarnya memiliki power, memiliki kekuatan untuk membaca puisi. Namun demikian, memang puisi ini perlu dicermati bahwa puisi ini juga mengandung satu dialog, relasi antara aku dan ibu. Nah, dengan demikian dalam alur puisi ini bisa didialogkan, gitu. Nah, sehingga nampak antara aku, ikon aku dan ibu ini diapresiasi, sekaligus juga menampakkan relasi itu. Nah, saya mengapresiasi upaya Anda untuk memberikan power, memberikan tekanan pada puisi itu. Ya, meskipun di satu sisi memang perlu dicermati sebab puisi ini ada dinamika, ada tanjakan-tanjakan tertentu.
ada yang sifatnya dialog itu. Nah, tapi saya menghargai usaha Anda punya power yang bisa dikembangkan lagi dan bisa berkembang lagi. Terima kasih ya. Terima kasih Pak atas masukannya, sangat menginformatif ya. Nah, untuk penampilan terakhir kita akan mempersilakan peserta ke-6 untuk Perkenalkan, nama saya Jessica Novianti. Pada hari ini saya akan membaca puisi berjudul Ibuku Dahulu, karya Amir Hamzah. Ibuku dahulu marah padaku. Diam ia, tiada berkata. Aku pun malu, merajuk pilu. Tiada peduli apa yang terjadi. Matanya terus mengawas dagu, walaupun bibirnya tiada bergerak. Mukanya masam menahan sedari. Hatinya pedih karena lakuku. Terus aku berkesal hati, menurutkan setan, mengacau balau. Jurang muka terpandang di muka. Ku song-song juga biar cedera. Bangkit ibu, dipegangnya aku, dirangkumnya, serta dikecupnya dahi. Berapi pancaran neraka, sejuk sentosa, turun ke kalbu. Demikian engkau, ibu, bapak, kekasih pula, berpadu satu dalam dirimu, mengawas daku dalam dunia. Wah, luar biasa. Memang sih ini performanya totalitas ya, main kostum. sangat keren sih. Nah, apakah silakan Bu Teresia memberikan masukan. Oke, terima kasih Jessica untuk penampilannya. Terlihat sudah prepare ya, karena sudah persiapkan juga bajunya. Tidak mudah ya pakai baju kebaya, sekarang lagi dingin. Kamu kedinginan nggak? Serius. Oh, ya, tapi sudah mau tampil dengan mengalahkan rasa-rasa itu ya. Nah, jadi kalau dari apa yang tadi sudah kamu tampilkan, saya melihat sesuatu yang unik, suaranya unik gitu ya. Nah, jadi suaranya itu apa ya, ada cute-cute-nya gitu ya. Jadi ada keunikan tersendiri, dan itu bisa bisa diasah kembali dalam puisi-puisi tertentu yang memang membutuhkan nada-nada seperti itu gitu ya, karena itu sudah cukup unik. Nah, tapi perlu diperhatikan lagi kalau puisi ini seperti yang tadi disampaikan Pak Abed ya, itu berbicara ya kan. Nah, ada sebuah hal yang ingin disampaikan dan dialog, tapi tadi disampaikannya cukup terburu-buru kalau kelihatannya gitu ya. Ya mungkin ada perasaan grogi atau aduh banyak yang ngelihatin di sini, mungkin aku juga ini satu hal yang baru untuk kamu bisa untuk dengan keadaan ini gitu kan. Nah, jadi mungkin ada kecepatannya jadi lebih cepet nih gitu. Harusnya bisa tenang aja, nggak apa-apa, pelan-pelan dinikmati kata demi katanya gitu. Bahkan sudah punya modal suaranya yang unik gitu kan ya. Nah, jadi bisa lebih dihayati saja, tidak perlu terburu-buru gitu. Dan untuk gerakannya juga tadi gerakannya kan cukup ini ya, gemulai gitu ya, kayak ada set gitu kan.
Ya, jadi pastikan kamu bisa menempatkan posisi gerakan-gerakan itu di bagian yang mana gitu untuk menambah kekuatan dari ucapan kamu atau kata-kata dari puisi tersebut. Oke, itu aja, terima kasih. Tepuk tangan dong. Terima kasih atas diskusinya Bu Tresia. Nah, jadi karena ada penyesuaian dari panitia, maka dipersilakan untuk peserta urutan pertama untuk melakukan performa lagi. Joa Victoria Nolia, saya dari SMP Lentera Harapan Curug dan saya ingin membacakan puisi yang berjudul Doa karya Khairil Anwar. Doa pada pembentuk karya Khairil Anwar. Tuhanku, dalam termamu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh cahayamu panas suci, tinggal kerlip lilin di kelam sumur. Tuhanku, aku hilang bentuk remu. Tuhanku, aku mengembara di negeri asing. Tuhan, di pintumu aku akan mengetuk. Aku tidak bisa berpaling. Terima kasih ya, luar biasa. Oke, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adik sekian. Gak berasa banget ya? Ya, gak berasa banget sih, waktu udah berjalan. Kita udah sampai di akhir challenge hari ini. Tapi untuk satu segmen terakhir lagi, kita mau undang bapak ibu dan teman-teman untuk bisa foto bareng di depan sini. Kelas 8. Wih, kelas 8. Aku mau tanya, menurut kamu perlombaan hari ini seru nggak sih? Seru. Kenapa serunya? Ngelihat orang membaca puisi gitu kan harus menghayati kan. Nah, Betul. ngelihat orang tuh bisa mendalami hal tersebut tuh emang enak gitu kan. Melihat hasil kerja keras mereka gitu. Tapi kamu sendiri ada ketertarikan nggak sih dengan dunia sastra atau puisi selama ini? Ada sedikit. Sedikit. Ya daripada nggak ada sama sekali ya. Kamu yakin nggak, optimis nggak kalau kamu hari ini bakalan menjadi pemenang dan akan diumumkan nanti hari Jumat?
Kalau ini gimana ya jawabnya? Kau percaya diri nggak bakal menang? Aku punya percaya diri kalau aku tuh akan menang. Tapi kalau kalian juga nggak apa-apa. Itu ada sebuah refleksi untuk aku. Pesan yang mau kamu sampaikan untuk kami panitia maupun UPHC supaya bisa lebih baik ke depannya, ya kan? Nggak apa-apa. Terima kasih banget udah kasih peluang besar untuk aku bisa mengikuti pertandingan ini. Makasih juga. Nggak apa-apa. Justru kami berterima kasih karena kamu udah datang ke sini susah-susah gitu kan. Ya lanjut kemudian. Terus untuk tahun depan. Oh, untuk tahun depan? Iya. Ada lagi. Ada lagi? Misalnya udah bagus. Cuma udah bagus semua. Oke, kalian terima kasih. Kelas 8 loh guys, hebat banget ya bisa tampil ke sini ya. Apakah di sini ada yang kelas 7 SMP? Ada? Ada. Yuk yang kelas 7 maju ke depan yuk. Aku ada pertanyaan buat kalian. Yuk yang kelas 7 silakan semua yang kelas 7 maju. Sekolah yang beda sama Semuanya kita mau kayak ada dialog interaktif gitu loh. Oh oke. Semua yang kelas 7 guys. Kelas 7 yuk maju nggak apa-apa. Ayo maju, tidak usah malu-malu. Wah, yang kelas 7 perempuan semua. Oke, aku mau tanya dari yang pakaiannya paling menarik di sini, paling highlight mungkin ya. Namanya siapa? Dari sekolah mana? Jessica Napianti dari Sekolah Antara Harapan Curug. Wih. Kalau yang di tengah? Saya Nadindra dari Sekolah Dian Harapan di Pobile. Saya Vincent Andrea Kaunang dari Sindon Kencana Loka. Coba sebelum kita tanya kesan-pesan, kita main quiz dulu mungkin ya. Aku mau tanya, siapa di sini yang bisa sebutin? Kalau nggak usah disebutin sampai gitu deh. Coba masing-masing di sini sebutin satu nama sastrawan Indonesia. Ada yang tahu mungkin? Kasih contoh, misalnya kayak Sapadi Djoko Damono. Nah, ada yang punya nama lain nggak yang mungkin kalian ketahui? Coba, mungkin dari yang di sebelah sana dulu, yang ujung. Ayo. Apa namanya? Oke, ada yang tahu? Nggak ada yang tahu kelihatannya ya. Kabar baik bagi kalian, kalau kalian nggak tahu siapa aja sastrawan Indonesia, kami punya fasilitas di sana namanya pojok sastra, teman-teman. Kalian bisa bebas, mau baca buku, mau duduk, mau hangout, mau chill, mau minum apapun silakan. Bukunya lengkap banget, bisa dinikmatin juga. Promosi ya Bu ya. Kalau itu satu pertanyaan lagi. Menurut kalian bahasa Indonesia itu penting nggak sih buat masa depan kita, bangsa ini lebih tepatnya? Coba ada yang punya pendapat mungkin dari sini dulu. Penting ya, kenapa penting menurutmu? Ya kalau kita kenal bahasa-bahasa yang unik, siapa tahu di luar sana kan kita punya berbagai banyak bahasa gitu. Sebagai bahasa persatuan mungkin itu ya. Oke. Kalau yang tengah? Tentunya penting banget karena benar banget yang diucapin tadi. Indonesia itu beragam sekali, punya berbagai macam bahasa. Nah, bahasa Indonesia ini dapat menjadi bahasa yang kita kenali semuanya supaya kita dapat berkomunikasi gitu. Kalau di sebelah sana, gimana pendapatnya? Penting karena Indonesia memiliki pulau-pulau banyak berbeda-beda keberagamannya, budayanya dan lain-lain. Oleh karena itu bahasa Indonesia membuat pulau-pulau ini dapat mempunyai koneksi dengan berkomunikasi dengan bahasa Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu teman-teman. Nah, setelah mengikuti perlombaan hari ini kita kan lebih mengenal ya untuk sastrawan Indonesia ada siapa aja. Kemudian kita berusaha untuk menghayati karya dari sastrawan tersebut. Menurut kalian, penting nggak sih bagi kita untuk rajin membaca dan tentunya kita menampilkan juga bagian dari sastra yang kita punya? Penting atau tidak menurut kalian? Penting ya harusnya ya. Makanya aku mau tanya sekarang, kesan pesan dari masing-masing peserta gimana? Coba dari kamu dulu. Kalau aku pertama bisa lebih berefleksi lagi, bisa meningkatkan mungkin skill aku gitu. Oke, skill. Kalau yang di situ, yang di tengah?
ya aku dapat kesempatan baru buat nunjukin performa aku di sini. Mungkin aku juga bisa lebih banyak belajar lagi setelah apa yang aku tampilin hari ini. Untuk kedepannya semoga bisa lebih baik. Oke, terakhir kalau yang dari sana. Gak usah tegang, gak apa-apa. Saya mengikuti challenge ini membuat saya lebih belajar cara lebih confidence dan berani untuk di depan. Kita berikan tepuk tangan kan. Semoga kalian menang, terima kasih sudah datang ke sini melakukan yang terbaik. Silakan kembali ke tempat duduknya. Tadi dari peserta, sekarang rasanya nggak lengkap ya teman-teman dan Bapak Ibu kalau kita nggak tanya dari jurinya. Di tes juri. Kita minta kesan pesannya mungkin dari ibu yang paling cantik di sini, Bu Tari Syafiq, silakan Bu. Love you Bu. Ke depan Bu, silakan Bu. Atau ya udah. Nah Bu, setelah melihat penampilan dari semua siswa-siswi SMP dari berbagai sekolah, apa yang bisa Ibu sampaikan untuk hal ini? Oke, nah mungkin saya perwakilan juga dari PH College gitu ya. Jadi berterima kasih karena kalian sudah mau berpartisipasi di dalam acara ini yang tentunya tidak mudah, pasti kalian meninggalkan pelajaran kalian gitu ya. Tapi mau untuk memacu diri di sini, mau melihat capacity, mau melihat skill yang kalian miliki gitu ya. Kemudian bisa mendapatkan masukan-masukan yang baik juga. Jadi kalau dari saya lihat setiap kalian itu unik dan masing-masing itu berbeda loh gitu. Walaupun yang ditampilkan itu sama-sama puisi gitu, tapi setiap kalian punya ciri khasnya masing-masing. Dan ternyata dari sini pun kita bisa lihat ada keanekaragaman itu. Nah kalau kita bisa menjadi networking gitu kan ya, nanti teman-teman dari SLH Curug, dari Dian Harapan, dari Saint John. Nah setelah ini mungkin nggak perlu langsung pulang terus ya udah melupakan gitu kan ya. Nah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Gimana kamu di sekolah bahasa Indonesianya seperti apa nih? Ayo kita sharing-sharing apa yang sudah dimiliki dari setiap sekolah gitu kan ya, supaya nanti kalau misalnya ada kesempatan lagi itu sudah bisa semakin dipertajam. Gitu. Jadi harapannya teman-teman di sini nggak cuma sekadar datang ke sekolah untuk berlomba, sekolah kami untuk berlomba, tapi bisa mengenal satu sama lain. Nah, mungkin bisa nih kenalan sama kiri kanannya. Siapa tahu ada yang belum tahu satu sama lain gitu. Sama yang ada di sini tuh ya. Iya betul. Sama panitia juga nggak apa-apa gitu. Oke, terima kasih Bu. Oke, selanjutnya kepada Pak Abed mungkin Pak bisa ke depan untuk memberikan kesan-kesan juga. Nah Pak, setelah menonton penampilan dari banyak siswa-siswi ini Pak, kira-kira menurut Bapak performa mereka tuh bagaimana sih Pak? Apakah sudah baik atau ada yang masih bisa ditingkatkan? Iya, pertama kali saya membayangkan bahwa sekolah dalam hal ini guru bahasa Indonesia terkait itu betul-betul sungguh-sungguh serius untuk mengikuti lomba ini. Mereka mempersiapkan dengan sedemikian rupa untuk mencapai yang terbaik. Dan saya membayangkan ada kesungguhan di situ. Nah ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi sekolah dalam rangka meningkatkan apresiasi kecintaan terhadap sastra Indonesia. Ya, bahasa dan sastra Indonesia ini bagus sekali. Ya, saya membayangkan itu sehingga apa yang ditampilkan di sini beragam dan bagus ya. Tidak sekadar tampil tapi betul-betul mencerminkan upaya yang sudah dilakukan sedemikian rupa bagus menurut saya begitu. Oke, terima kasih Pak Abed, bisa kembali ke tempat duduknya Pak. Panitia, saya juga berterima kasih ya. Acara ini walaupun mungkin pesertanya tidak banyak ya, tapi menurut saya bermakna. Tidak sekadar lomba lalu pulang, tapi juga ada dialog semacam ini sehingga relasi itu sangat penting gitu. Ada makna yaitu relasi. Kalau saudara kita mengatakan silaturahmi, mendatangkan berkah begitu ya. Nah, ini saya kira relasi yang baik yang harus kita lanjutkan. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Nah Pak, setelah tadi kita semua
di sini melihat berbagai dialog yang ada, melihat berbagai interaksi yang ada dari peserta maupun kami sebagai panitia, mungkin ada nggak Pak semacam harapan yang bisa diberikan untuk UPH maupun UPH College supaya kedepannya bisa melestarikan bahasa Indonesia dengan lebih baik lagi? Baik, harapan ya. Sebelum itu saya mengucapkan terima kasih dulu kepada UPH ya, juga khususnya panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Perlu saya sampaikan, saya baru 10 bulan di Banten. Gambaran saya Banten itu banyak sastrawannya, juga karya sastranya sangat banyak. Karena saya mengenal Golagong ya melalui novel makanya. Kemudian juga Firman Penayaksan melalui puisi dan juga musikalisasi puisi. Tetapi sampai 10 bulan itu saya belum mendapatkan riak-riak puisi, apalagi kalau gelombangnya gitu. Ketika kemarin ada info dari panitia ini mengadakan puisi, nah ini menurut saya itu ini. Kebetulan sebelum saya sekarang ini, dulu saya peneliti sastra, peneliti sastra. Nah, jadi saya punya kecintaan tertentu terhadap sastra dan ini saya pun sehingga agak nyambung. Oh, yang semacam sebelumnya itu saya beranggapan Banten itu penuh dengan sastrawannya, karya sastranya. Ternyata selama 10 bulan ini saya belum menemukan gitu. Ternyata yang lebih besarnya adalah literasinya gitu. Sastranya mana ini? Sementara dari segi kerajaan dan sebagainya ada Kesultanan, Sultan Alauddin I itu juga beliau sangat suka sastra gitu. Kemudian banyak tokoh-tokoh yang sebelumnya gitu. Dan lambat laun saya menemukan ini sehingga saya menjadikan harapan besar ini pada UPH khususnya. Barangkali hal-hal semacam ini bisa dikembangkan selanjutnya. Mungkin juga termasuk peran informasi mungkin lebih masif ya. Karena pas saya sampaikan tadi itu, bulan ini baru ini yang saya tahu, entah apakah mungkin informasi ke saya tidak ada atau bagaimana, tapi karena kami pun mempunyai tugas pokok dan fungsinya berkaitan pemasyarakatan bahasa dan sastra, baru menemukan ini, gitu. Belum ada sekolah-sekolah ataupun universitas lain selama 10 bulan ini. Jadi ini yang pertama bagi saya, menyaksikan adik-adik tampil dengan bagus, dengan baik, semangat, seoptimal mungkin ya. Ini tidak berbicara juara ya, karena juara namanya juga lomba, mungkin ada yang kalau ada yang menang gitu. Tapi dari semangat itu saya sudah dapat poin tertentu gitu ya dari adik-adik ini. Nah ini mungkin harapan kedepannya juga dapat dikembangkan ya. Mungkin ada sedikit kekurangan sebagai wajar lah gitu, karena kan masih berproses gitu ya. Seorang Amir Hamzah, seorang Sapardi Djoko Damono, ya Rendra dan sebagainya itu kan sudah melalui proses yang sangat besar ya, tempaan yang sangat kuat juga gitu, sehingga menemukan jati dirinya dalam sastrawan tersebut. Walaupun adik-adik mungkin saja juga seperti itu, atau paling tidak adik-adik sudah menunjukkan bahwasanya kecintaan terhadap sastra. Kemudian juga bahasa dan sastra Indonesia, hal yang tidak dapat dilepaskan. Sekarang ini bahasa Indonesia sedang digandrungi oleh tidak hanya di Indonesia, di luar negeri pun ya. Kami punya jaringan BIPA juga di 48 negara, jadi banyak orang asing juga yang gemar untuk belajar bahasa Indonesia, termasuk juga sastranya. Maju terus UPH, dan mudah-mudahan tahun depan dapat melaksanakan kembali. Insya Allah kami pun dapat mendukung, paling tidak dapat menginformasikan kegiatan ini ke rekan-rekan kami. Terima kasih. Terima kasih Pak. Mendapatkan dan mendengarkan komentar dari peserta maupun juri yang hadir pada hari ini. Nah, teman-teman di sini siapa yang udah hafal nih? Coba angkat tangan. Wah, hafal semua ya kelihatannya ya. Kabar baik bagi kalian karena UPH sedang mengadakan bazar yang sangat banyak banget. Di bawah ada banyak tenan, ada banyak sekali tempat makanan yang bisa kalian cobain. Dan tentunya yang paling penting adalah selagi masih di sini, nikmati momen tersebut dan pastikan juga kalian hadir saat closing ceremony. Nanti akan diadakan pada jam 2 waktu Indonesia Barat, pukul 2 siang di Grand Chapel. Akhir kata, sebelum kita menutup acara pada hari ini, apakah ada yang mau disampaikan lagi Bu untuk tambahannya? Sudah aman semua? Kita bisa tutup acara hari ini dengan doa penutup yang mungkin Ibu Karis bisa memimpin Bu. Oke, terima kasih Joseph. Sebelum Ibu Karis memimpin dalam doa, di sini Bu Karis mau menyampaikan pengumuman untuk adik-adik nih khususnya gitu ya, yang baru hadir
pada hari ini untuk mengikuti lomba resitasi puisi ya. Jika gitu ya adik-adik besok ada waktu atau mungkin meluangkan waktu gitu ya untuk hadir gitu ya di UPH College kembali ya, ini tidak dipungut biaya gitu ya, tidak dipungut biaya, benar ya benar ya, tidak dipungut biaya untuk menghadiri tes UKBI. Jadi seminar UKBI. Jadi sejauh mana sih ya, sejauh mana pemahaman kita mengenai bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi mungkin bisa didaftarkan ke gurunya masing-masing dan perlu menjadi catatan tidak dipungut biaya gitu ya. Seminarnya sosialisasi jam berapa Bu? Mungkin bisa Jam diinformasikan. 7.30 sampai jam 9. Jam 7.30 sampai jam 9. Sekali lagi saya highlight tidak Gratis teman-teman ya, jangan ada yang nanti mikir, aduh bayang enggak. gitu ya. di lantai berapa? Di sebelah ya teman-teman tempatnya, aneks 405. Jadi cuma selangkah tuh, oh enak banget. Ya, jadi kalau adik-adik gitu ya tertarik mau sejauh mana sih ya bahasa Indonesia saya sedalam mana gitu ya, sedalam mana dan sejauh mana gitu ya, bisa mendaftarkan ke gurunya masing-masing dan sekolahnya masing-masing. Nanti informasikan, nah ya, ini diinformasikan lewat kontak person yang biasa dihubungi oleh tim panitia ya. Jika berkenan hadir dan bisa hadir, bisa menghubungi kontak yang biasa menghubungi adik-adik dan bapak ibu guru yang untuk menjalani resitasi puisi selama ini. Ya, oke. Sebelum saya memimpin di dalam doa, adakah adik-adik atau bapak ibu guru serta panitia ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar ya. Saya akan tutup di dalam doa ya, sesuai dengan kepercayaan secara Kristiani ya. Mari kita langsung ya. Terima kasih Tuhan pada hari ini kami dapat menjalankan resitasi puisi ini ya Tuhan dengan lancar, walaupun ada beberapa kendala yang mungkin di luar ekspektasi kami ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk banyak belajar ya Tuhan selama hari ini resitasi puisi berjalan ya Tuhan. Kami juga berterima kasih ya Tuhan untuk ketiga Juli Engkau sudah berikan kesehatan dan waktu serta kesempatan untuk hadir di UPH College ini ya Tuhan. Kiranya kami juga sebagai peserta, kami sebagai panitia bisa belajar banyak ya Tuhan apapun yang terjadi pada pagi menjelang siang hari ini ya Tuhan. Tuhan, apapun hasilnya nanti kiranya bukan untuk perlombaan siapa yang paling bagus, siapa yang paling oke, tetapi setiap peserta bisa belajar ya Tuhan dari satu sama lain ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap masukannya. Kami percaya itu merupakan kata-kata Engkau berkata-kata di atas kami ya Bapak. Tuhan, kami mau berpisah dari tempat ini, kiranya Engkau sertai kami ya Tuhan, apapun yang hendak kami lakukan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Teman-teman, dengan demikian acara pada hari ini sudah selesai. Kami mengucapkan terima kasih. Pemirsa yang budiman, demikian tayangan kali ini mengenai pelaksanaan lomba baca puisi antar SLTP yang dilaksanakan di UPH College Kabupaten Tangerang. Semoga tayangan ini menginspirasi dan memberikan manfaat lainnya. Pemirsa yang budiman, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.